Dr. AV Sri Suhardiningsih, SKP MKes. Yang kami hormati Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. Sulatari, SPPHT BKL. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir pada pagi ini untuk mengikuti acara pembacaan memorandum sertijab Ketua Paguyuban Purnawirawan Korps Wanita TNI Angkatan Laut Wilayah Timur. Hadirin, acara telah kami susun sebagai berikut. Kita ikuti bersama pembacaan memorandum, dilanjutkan penandatanganan memorandum serta penyerahan memorandum sertijab. Kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, dengan tujuan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Paguyuban Purnawirawan Kowal yang baru dalam menentukan kebijakan 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang pengesahan Paguyuban Purnawirawan Kowal atau PP maupun pelaksanaan rapat menggunakan ruang serbaguna di Gedung Stikes Sang Tua Surabaya, Komplek RSPAL Dr. Ramelan, Jalan Gadung nomor 1 Surabaya. Yang ketiga, organisasi PP Kowal Wilayah Timur hingga saat ini baru secara tertulis belum masuk dalam keanggotaan dalam PPAL Wilayah 5 Surabaya. Yang keempat, kurangnya sosialisasi kepada anggota Paguyuban Purnawirawan Kowal Wilayah Timur bahwa keberadaan PP Kowal tetap di bawah naungan PPAL Wilayah 5 Surabaya, sehingga anggota PP Kowal Wiltim baru sebagian yang masuk menjadi anggota rayon-rayon terdekat. Keberadaan PP Kowal Wilayah Timur belum diketahui oleh Dinas TNI Angkatan Laut maupun instansi di luar TNI AL dan masyarakat umum. Yang keenam, belum adanya peraturan yang berlaku seperti ADART, Juknis atau peraturan lainnya yang mengatur urusan organisasi Paguyuban Purnawirawan Kowal tentang keberadaan organisasi PP Kowal. Dengan mengeluarkan surat tugas B01 12 Romawi PP Kowal Wiltim 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang susunan kepanitiaan HUT kedua Paguyuban Purnawirawan Kowal tahun 2020. Untuk suksesnya HUT kedua PP Kowal 2020 di Surabaya dan pembukuan penerimaan iuran anggota PP Kowal Wilayah Timur terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020. Kesekretariatan dapat terlaksana walaupun dengan keterbatasan. Saat ini kantor sekretariat PP Kowal Wilayah Timur belum ada. Dengan keterbatasan dana yang ada, kegiatan PP Kowal Wilayah Timur tetap terlaksana. Kegiatan sosial tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bidang usaha telah memberikan kontribusi dengan mencarikan donatur dan penjualan kaos seragam Purnawirawan Kowal se-Indonesia. Bidang umum ikut mensukseskan pelaksanaan hari ulang tahun PP Kowal kedua yang pelaksanaannya di Surabaya. Yang keempat, belum ada sosialisasi kepada anggota PP Kowal Wilayah Timur bahwa keberadaan anggota Purnawirawan Kowal harus masuk menjadi anggota rayon PPAL Wilayah 5 Surabaya terdekat per kecamatan. Saran, perlu ditingkatkan sosialisasi dari pengurus atau Purnawirawan Kowal tentang kegiatan PP Kowal agar lebih dikenal oleh baik organisasi wanita angkatan lain atau kedinasan TNI AL maupun kedinasan di luar angkatan laut. Yang kedua, perlu ditingkatkan kegiatan wirausaha atau bidang usaha untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung biaya operasional PP Kowal Wiltim
termasuk kegiatan usaha-usaha Purnawirawan Kowal secara pribadi agar lebih dikenal dan bisa membantu kesejahteraan purnawirawan itu sendiri dan memberikan manfaat kepada purnawirawan yang lain. Yang ketiga, perlu adanya kajian mengenai keberadaan PP Kowal Wilayah Timur masuk dalam struktur organisasi PP TNI AL Wilayah 5 Surabaya. Perlu dibuat peraturan khusus secara menyeluruh mengenai organisasi PP Kowal seperti ADART maupun Juknis. Sebagai penutup, demikian disampaikan memorandum serah terima jabatan Ketua Paguyuban Purnawirawan Kowal Wilayah Timur selama periode Agustus 2018 November 2022 dari Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. A.V. Sriswadiningsih SKPMkes kepada Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Surankari THT SPTHT BKL. Semoga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita TNI Angkatan Laut Wilayah Timur periode tahun 2022-2025 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mas PPAL. Hadirin kami mohon berdiri. Wilayah Timur, sejak tanggal ditetapkan. 4. Dengan diterbitkan keputusan ini, maka surat keputusan Ketua PP Kowal nomor Sekep 02 8 Romawi PP Kowal 2019 tanggal 7 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2022. Ketua PP Kowal Dr. Sinung Harjati SKNU, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menyaksikan acara serah terima Ketua Paguyuban Purnawirawan Kowal Wilayah Timur periode
2022-2025. Pertama, TNI Purnawirawan Dr. Sulantari yang sudah berkenan menggantikan kami sebagai Ketua PP Kowal Wilayah Surabaya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua Pengurus Pusat PP Kowal Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Sinong yang juga hadir beserta Ibu Penasehat Ibu Trimurti dan juga teman-teman dari Jakarta, ada Mbak Esti, ada Mbak Friti, ada Mbak Endah. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta. Ini semua karena kecintaan pada Kowal, ya. Kowal memang luar biasa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua PPAL Wilayah 5 Surabaya. Kami Kowal ini baru terbentuk mungkin 5 tahun, tetapi ketika ulang tahun yang kedua kami laksanakan di Surabaya dan itu berkumpul seluruh Kowal seluruh Indonesia. Ini menjadi penyemangat jiwa kosa kami walaupun sudah purna, tidak pernah pudar sesuai dengan moto kami yaitu pengabdian tanpa akhir, ya, tanpa batas, ya. Ini yang kami selalu kami dengungkan, yang sudah kita laksanakan selama ini dapat terus kita pelihara agar hubungan silaturahmi di antara Kowal tetap akan menjaga semangat kita untuk selalu memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara walaupun kita sudah pernah mendukung selama kami menjabat sebagai Ketua PP Kowal Wilayah Surabaya periode 2019 sampai dengan 2022 bulan November yang lalu. Dan pada kesempatan ini pula kami memohon maaf apabila selama ini dalam pergaulan, dalam kegiatan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia serah terima jabatan Ibu Nda Kolonel Gisela yang menjadi ketua panitia pada serah terima hari ini, yang sangat luar biasa. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PP Kowal Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. Sulantari SPTHT BKN, kami persilakan. Berjibaku kita kemarin di Yayasan Amnuah. Tepuk tangan dulu buat yang ada di dan tentunya seluruh hadirin senior maupun adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, Kowal Wilayah Surabaya. Mungkin di kepengurusan 2000 ya, saya bercita-cita kalau disetujui karena judulnya Wilayah Timur, Jogja sampai ke Semarang. Mungkin nanti kita bisa melakukan paling tidak kunjungan sosial kepada beliau-beliau yang mungkin perlu atau sangat membutuhkan kehadiran kita untuk support bahwa Kowal ini sekalipun sudah purnawira seperti Bu Tri ini luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada beliau yang sangat bagus. Bu Tri berapa? Ya, semuanya ini tentunya tidak lepas dari bimbingan UV. Selama ini saya menjadi penasehat. Ini nanti dibalik penasehatnya Bu Afri, ya. Dan kemudian ada pengurus baru. Ya, terima kasih kepada pengurus lama. Ada beberapa yang saya minta untuk tetap membantu di kepengurusan yang baru ini nanti. Bagi yang lainnya kalau nggak mau karena udah capek kali ya 3 tahun ya. Mau ngurus cucu katanya. Oke, saya persilakan. Saya mengerti dan memahami ya. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita ini dibuat dengan senang hati ya.
kepada kader-kader kesehatan, mungkin dari ibu-ibu Koal juga ada yang jadi kader-kader. Nanti kita buat sedemikian rupa, juga barangkali bisa lewat PPAL, meskipun kita sudah ibaratnya kalau PPAL kebanyakan kita ini gangguan benar di usia lanjut, tapi tetap masih berguna. Bergunanya apa? Supaya cucu-cucu kita, generasi penerus kita besok, kalau mereka ini yang ibaratnya berkebutuhan khusus, kita bisa angkat menjadi seseorang yang mandiri. Nah ini semoga kita sebagai Purna Koal masih punya, tapi mungkin Purna yang lain dari Wara, kalau mau bergabung nanti dari Koal ya, kita bisa rame-rame. Tidak hanya dari Koal saja, tapi dari seluruh Purnawirawan Wan TNI gitu kan ya. Wan TNI ini lebih besar, lebih bagus lagi. Jangan bebas jaya mahir. Selamat pagi. Sambutan dari Ketua Paguyuban Purnawirawan Korps Wanita TNI Angkatan Laut Pusat, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. Sinung Harjandi SHMU. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, salam sehat. Iya. Walaupun corona tetap harus semangat. Saya bilang selamat pagi, soalnya pagi. Kalau saya bilang PP Koal luar biasa, ya, karena memang supaya tetap semangat seperti itu. PP Koal luar biasa. PP Koal luar biasa. Setelah terima Ketua PP Koal Wilayah Timur, PP Koalnya masih berlangsung. Karena ini salah satu pesan Ibu Lus selaku almarhumnya, selaku penggagas awal PP Koal, supaya PP Koal tetap ada di kan, sehingga bagaimanapun kita semua punya pengalaman, dan pengalaman itulah yang perlu kita wujudkan di dalam organisasi paguyuban. Di luar sana masih ada beberapa yang menganggap PP Koal tidak perlu ada. Kita sudah PPAL, padahal PP Koal, keberadaan PP Koal itu tujuan utamanya pertama silaturahmi sesama purnawirawan. Ini kesempatan saya bisa menyampaikan. Yang kedua, saling menjaga. Karena kita ini, ya mohon maaf, kita ini kan termasuk komponen cadangan. Walaupun di rumah lagi dasteran bawa pisau, kalau kita disempret harus jadi lakukan biar langsung saja. Saya bilang kita tetap harus mempunyai jiwa sebagai mantan prajurit, makanya semboyan kita pengabdian tanpa akhir. Saya melihat PP Koal Wilayah Timur sudah sangat bagus kegiatan sosial, dan tentunya kita saat ini karena memang anggaran tidak ada resmi Bapak Ketua PPAL, jadi kita meneruskan kegiatan PPAL baik pusat maupun di wilayah. Jadi sambil kita juga menghubungi yang terjangkau. Jadi mari keberadaan PP Koal ini kita konkretkan bentuknya supaya yang pernah berkomentar PP Koal itu tidak perlu ada. Oh bukan ya, perlunya PP Koal punya wadah. Nah yang kedua, memang kita masih 5 tahun ini, ya anak kecil ibaratnya masih belajar ngomong, belajar berpikir. Mari kita sama-sama saling mendukung, karena juga ini persamaan kita dengan PP Koal terjembara, dan PP Koal bisa bersinergi dengan PP Wan TNI. Semoga ke depan yang sudah dilakukan oleh PP Koal Wilayah Timur kegiatan positif dan sosial, maka paguyuban ini perlu dikelola secara sinergi baik wilayah maupun pusat dan dengan organisasi di samping. Makanya di pusat kita sudah
sejahtera dengan Jakarta yang kebetulan putri ini yang banyak mendukung saya nanti akan membuat Jakarta di wilayah timur. Moga-moga bisa mendukung kemudian juga pesan beliau supaya keberadaan PP Kowal ini bisa membawa anggota Kowal yang belum masuk ke PPAR harus diajak masuk ke PPAR karena masih banyak anggota PP Kowal yang nggak usah jauh-jauh ke pusat aja kita tanya belum pakai saya putrinya udah punya kartu belum katanya. Inilah wadah kita waktunya wilayah timur yang saya dengan jadi mohon melaporkan Bapak Ketua PPAR PP Kowal saat ini sudah terdata 665 timur dan barat. Itu masih banyak yang belum terdata. Dan untuk timur 218, tapi tadi baru terdata 318. 209 ya. Masih punya PR lagi. Kita ini PP Kowal ada skep dari Ketua Umum PPAR, namun keberadaannya belum nyantol di PPAR. Ini makanya kami itu hanya pengen Bapak pasang ada PP Kowal, di mana mau dipasangnya. Ini juga PR kita. Tapi alhamdulillah untuk pusat kita kemarin dapat ruangan di depan Kowal Perwira Kartini yang penjagaan lama itu kan dibangun ada 3 ruangan. Kita sudah mengajukan pinjaman diizinkan. Jadi wilayah timur nanti kalau mau main-main kita sudah punya kantor melaksanakan tugas dan sekarang yang untuk mengembali sebagai ketua PP Kowal wilayah. Saya punya pantun. Bunga leli tumbuh di taman, indah sekali dipandang mata. PP Kowal wilayah timur, kebanggaan kita semua. Bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pembacaan doa. Wilayah Timur periode 2018 sampai 2022. Mohon izin kami membacakan secara agama Islam dan agama yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd ya Tuhan kami. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat, pada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin
Acara berikutnya adalah penyerahan cindera mata kepada Laksamana pertama Purnawirawan Dr. Ave.